awak di grup. Kenapa? Nggak ada yang ngebahas sama sekali soal Biorka itu apa. Siapa Biorka nggak dibahas sama sekali. Yang didiskusikan adalah apa yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi lagi. Tapi konsep pejabat adalah, wah kebobolan, cari Biorkanya. Sibuk energi nyari ke sana. Tapi celah keamanannya nggak dia perapihin. Sistem yang berantakan nggak dirapihin. Administrasi yang salah nggak dirapihin. Sibuk nyalahin orang lain. Sementara kalau ternyata mereka sendiri yang salah. Paham ya? Saya nggak kepengen kalian, kenapa saya menyampaikan gini. Ini saya sering lihat, maaf, ini akan berpengaruh pada pada apa ya, bukan cuma masalah karir tapi juga masalah kesehatan. Orang-orang yang blaming someone, blaming something, blaming anyone, blaming anything, bukan lagi something lagi, anything, semuanya disalahin. Itu yang paling parah itu. Blaming anyone, siapa aja. Blaming anything, apa aja. Blaming someone, seseorang. Blaming something, sesuatu. Blaming anyone, siapa aja. Blaming anything, apa aja. Itu parah itu. Kenapa? Berikutnya yang disalahin siapa? Betul. Tuhan. Ingat kan? Mestinya begini, jadinya begini nih, gara-gara dia nih, begini, begini. Ya, kalau yang apa ya, karena saya Muslim ya, jangan pernah menyalahkan siapapun. Saya nggak bilang ini, contoh, maaf, saya waktu kuliah saya punya teman orang Buddha, orang Hindu ada, orang Konghucu ada, Kristen Katolik ada. Ya, saya bukannya sombong, waktu kuliah itu udah zaman dulu kan 27 provinsi kan. Satu kampus itu satu fakultas, satu angkatan aja itu 27 provinsi itu ada semua. Orang Ambon, orang Maluku, orang Papua, orang Timur Timur, Timur Timur masih bagian Indonesia dulu kan. Semuanya ada di situ, satu kelas itu ada semua. Ya kalau ngomong saya juga nggak ngerti, mereka pada ngomong apa sih nggak ngerti ya. Saya bahasa Indonesia berantakan, bahasa Jakarta bukan, bahasa Indonesia saya berantakan, bahasa Sunda saya berantakan juga, sementara orang udah ngomong ke bahasa yang lain. Tapi ada hal yang menarik yang saya itu. Ketika saya ngomong sama teman saya yang orang Buddha, saya bukan meninggikan agama Buddha, enggak. Itu orangnya hati-hati banget kalau ngomong. Dia nggak pernah, maaf yang saya ngakuin dari Buddha itu, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya juga nggak ngerti sih. Saya nggak bilang saya ngerti apa, saya nggak bilang Buddha itu bagus, enggak. Saya nggak ngerti konsep agama Buddha. Tapi yang saya ini adalah keren deh, orang Buddha loh. Dia tidak menyalahkan siapapun gitu kan. Dia kena masalah, dia kan dia nggak nyalahin siapapun. Dia tahu itu tanggung jawab dia. Udah itu dong. Kalau orang Hindu juga sama. Dia nggak, orang Hindu dia kan maaf, dia cerita dia punya dewa banyak. Saya nggak berpikir Tuhan dia banyak, bukan urusan saya. Cuman dia begitu. Oleh sama juga, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan apapun, dia tidak menyalahkan dewa-dewanya. Enggak. Apakah dia menyalahkan dirinya sendiri? Enggak juga. Jadi saya bilang, ya, ini unik ya agama-agama begini. Saya tuh baru perbandingan agama itu pas waktu saya kuliah dulu tuh. Mereka tidak menyalahkan siapapun ya. Tapi siapa yang mereka salahin? Yang jadi saya bukan yang sampai mereka salahin, tapi lagi gini enggak. Karena hal yang, maaf ya, saya bukan menjelekan enggak. Di tempat di mana saya biasa kumpul, yang tiap minggu saya kumpul, yang saya dengar adalah orang, kok semudah itu mereka bilang, ini mesti nggak begini nih, jadinya kan begini nih, begini gitu. Saya diam aja. Saya mikir, kenapa mesti menyalahkan Tuhan kan? Sadar nggak? Mahasiswa, saya dari saya kecil sampai sekarang, saya dioperasikan karena ini kan bukan bukan sakit, bukan apa. Ini kan sakit dari udah lama, ini kronis kan, udah puluhan tahun saya ini. Akhirnya harus dioperasi. Udah stadium 4 harus dipotong gitu. Ya pilihannya waktu itu udah, orang sudah nggak bisa masuk kerja seminggu, konsul ke dokter ya, langsung vonisnya adalah masuk ke rumah sakit. Apaan sekarang dok, saya Sabtu ngajar, kalau kalian ingat Sabtu pertama itu sebenarnya Sabtu itu saya tuh asli di rumah sakit, itu udah harus masuk rumah sakit. Saya nego sama dokternya, dok saya baru ini pertemuan pertama saya dok, ya terserah kamu lah. Akhirnya udah, saya Selasa saya masuk ke rumah sakit, Rabu langsung dioperasi. Ya itu kondisinya udah
Harus bener, kalau kalian tahu itu sebenarnya saya menderita waktu ke Green itu sebenarnya lagi sakit itu sebenarnya itu nggak kelihatan aja kan lagi sakit, karena saya tidak mau mencari belas kasihan orang, saya nggak mau menyalahkan siapapun, termasuk nggak mau menyalahkan diri saya juga enggak. Buat saya ini kalau saya pribadi, bukan saya bilang saya dan saya, bukan I and I gitu, bukan bukan saya dan saya enggak. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan apapun, janganlah, jangan nanti kenapa-napa, nanti ke bawah. Kalau kalian sakit, jangan dilawan, percuma ngelawan rasa sakit. Saya kalau ngelawan rasa sakit, saya sebenarnya bisa aja pengen teriak terus gitu kan. Cuman sampai kalau saya teriak, buat apa? Energi saya habis. Terus ditahan, sakit. Ngeblok itu sakit kan. Terus apa yang saya lakukan? Saya nggak, saya ngerti apa nggak? Kalau nggak kali nggak tahu suara saya begini. Terus sebenarnya lagi ngerasain sakit itu sebenarnya, masih sakit sebenarnya. Oke, saya minum obat pereda nyeri. Saya kasih penyakit apa? Mungkin inisiatif aja pereda nyeri. Sakit itu buat saya adalah dinikmatin. Sakit artinya saraf kita masih berfungsi dengan baik. Sama, kalau kalian mengerjakan lab, mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas apapun, kalau gagal, ada mahasiswa bilang, Pak, sudah gagal, Pak, nggak bisa nih, Pak. Berapa kali gagal? 5 kali, Pak. Ada 3 kali, 5 kali. Baru 5 kali, belum 10 kali. Saya bilang, oh, udah gagal 10 kali, Pak. Baru 10 kali, belum 12 kali, belum 15 kali. Paham nggak? Saya adalah orang yang pernah mengirim 50 lamaran perusahaan IT dan ditolak semuanya. Udah dicetak, di print, pakai kertas HVS 80 gram, fotonya cetak berwarna. Zaman dulu kan belum ada email, jadi lamarannya masih manual. Karena gitu saya lagi iseng gitu. Saya punya usaha, saya kerja di farmasi, tapi saya nggak mau perusahaan IT kan. Dan ditolak semuanya. 50 perusahaan nolak saya semua. Ada juga perusahaan farmasi juga ditolak semua gitu kan. Saya pengen nggak, gila, udah habis banyak gitu. Kira khusus aja 10.000 gitu. Mapnya berapa? Terus apa yang saya lakuin? Nyerah? Enggak. Saya ngirim lagi. Dan percaya apa tidak, yang ke-51 saya ngerubah. Gimana kalau gue samperin aja di perusahaannya? Saya samperin kan. Tahu gak kemana? Pertamina. Dan terima. Tuh, 51 loh. Setelah 50 kali saya gagal dilecehin sana sini perusahaan IT. Yang ke-51 saya datengin apa? Pertamina. Ceklek, langsung deal. Coba apa yang lakuin? Gimana kalau saya udah menyerah ke 50? Saya nggak akan pernah ngerasain, gila, kerja di Pertamina kayak gini ya. Ternyata modal nekat gitu kan. Modal apa? Modal pantang menyerah. Jadi bilang, berapa kali gagal? 10 kali. Gue udah 50 kali. Terus berhasil Pak? Gagal. Terus yang 51, Alhamdulillah. Berhasil Pak? Nggak berhasil sih. Diterima. Saya nggak bilang berhasil. Diterima. Kalau berhasil nanti kan masuk. Ini. Saya bawa berkasnya. Saya langsung saya bilang itu. Saya nggak tidak menunjukkan skill teknis saya. Saya menunjukkan saya bisa berkomunikasi, saya bisa udah nggak bisa kalau sekarang. Kenapa? Saya bisa ya, kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena saya butuh peralatan. Ya udah mulai besok gimana? Saya butuh laptop, saya butuh handphone, saya butuh macam-macam. Ya udah, kalau malam ini bisa nggak apa-apa. Malam itu juga beli barang. Walaupun besoknya sih saya nggak kerja sih. Alasannya apa? Saya bilang komputernya mau disetting dulu, bukan apa-apa. Karena komputernya Windows dan saya nggak ngerti cara pakai Windows gitu kan. Karena tuh komputernya Windows, mau saya pasangin Linux nggak boleh gitu kan. Ya udah, akhirnya cara alasan satu hari itu gimana cara apa saya satu hari itu saya belajar supaya bisa buka browser pakai Windows karena saya nggak pernah seumur umur nggak pernah pakai Windows gitu kan. Ya maksudnya seumur umur tuh 5 tahun dari 2002 ke 2007 saya tuh nggak pernah pakai Windows. Di kantor di apotek dulu ya pakai Windows tapi itu kan
aplikasi. Dan saya nggak tahu, bukan urusan saya pakai komputer. Orang saya punya staf buat ngerjain kerjaan saya kan. Ya itu. Berapa kali saya gagal bolak-balik. Berapa kali saya ngerjain lab sampai bisa. Jangan tanya. Jangan tanya udah berapa kali, jangan tanya udah berapa jam, tanya udah berapa ribu jam. Jadi kalau ada pilot pesawat terbang, ada jam terbang, kalau saya kan bilang, berapa jam saya di lab itu. Labnya Google, saya punya 7 account. Satu account udah selesai, saya bikin lagi yang baru, ngerjain lagi dari awal lagi. Kenapa? Karena saya tahu, bukan saya tahu ya, karena labnya upgrade terus labnya Google. Dulu labnya Alibaba, saya kurang kerjaan, saya kerjain gitu kan, sampai bolak-balik, sampai saya dapat voucher dari instrukturnya tuh $600 buat main di labnya Alibaba. Ya, saya percaya, saya adalah orang yang percaya kalau kita mau, nggak usah mikir duit dari mana. Ya, saya pernah bilang ya, sertifikasi saya semuanya gratisan. Terus yang saya bilang tadi, yang training dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, 2 hari, itu adalah training machine learning di UI online. Yang ngajar Profesor Wisnu. Saya nggak pernah lupa. Itu saya bilang itu guru saya itu. Saya belajar saya pertama kali kenal machine learning, belajar Python, maksudnya Python buat machine learning itu diajarin langsung sama Prof. Wisnu. 2 hari berturut-turut, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, Sabtu Minggu. Bayarnya 50.000 kalau masalah gitu. Kayaknya nggak niat sih, kayaknya itu nggak niat cari duit sih. Emang nggak niat cari duit, orang niatnya ngajar kan. Yang ngajar langsung profesornya. Jagonya apa, orang IEEE di bidang mesin learning, Prof. Wisnu. Di chapter IEEE kalau masalah itu. Udah. Dan saya nggak nyari sertifikat. Ada sertifikatnya? Nggak ada sertifikat. Orang itu workshop tuh. Tapi buat apa? Karena saya pengen belajar. Nah, itu yang bayar tuh, 50.000. Workshopnya BSSN, 50.000. Karena saya pengurus BSS, pengurus IHP kan. Jadi hanya pengurus, dan kemudian karena saya itu mahasiswa S2, saya hanya bayar 50.000. Kenapa saya bayar ya? Karena teman-teman saya yang lain, mereka mahasiswa, mereka bukan anggota, bukan pengurus IHP. Kalau saya sebagai pengurus saya gratis, ya udah. Saya bilang aja, ya udah bayar kan, bayar. Saya juga bayar, saya bilang gitu kan. Walaupun tanya ngapain lo bayar, lo kan pengurus. Pengurus ini kan acaranya IHP, acara internal. Apa acaranya IHP sendiri, kenapa bayar? Ya kalau nggak gitu, teman-teman saya nggak ikut. Selebihnya gratis. Alibaba, Cisco, Red Hat, segala macam gratis. Nah itu yang saya bilang tadi. Saya kepengen kalian manfaatin itu. Ya, ayo semangat lah, kerjain itu. 4 pages-nya, kerjain tugas labnya. Jadi bikin saya punya alasan buat ngasih nilai buat kalian gitu loh. Untuk saat ini, target yang mendesak adalah 4 pages pertama kalian harus selesai. Itu satu, karena buat nilai UTS. Buat tambahan nilai UTS. Sementara tugas kelompoknya itu diselesaikan. Kalau dia nggak ngerti, ngomong, jangan diem. Kalau yang itu sih, saya serang, kalau saya pribadi, saya nggak terlalu permasalahan tugas kelompoknya. Tapi itu adalah amanat dari kampus, itu yang saya nggak bisa nolak gitu. Kalau dari saya, maaf ya kalau saya bilang, kalian having fun lah. Belajar cloud computing, kalian harus punya motivasi. Entah itu motivasinya dapat nanti buat ikut lomba, dapat swap, entah motivasinya buat dapat sertifikat, entah motivasinya nanti buat dipajang di LinkedIn, entah itu motivasinya buat ini. Pastinya kalian harus punya motivasi, punya alasan. You have to have a reason. Kalian harus punya alasan kenapa kalian melakukan hal itu. Kalau kalian tidak punya alasan, ngapain? Gitu loh, ya. Alasannya simpel aja lah, nggak usah aneh-aneh. Pak, niatnya mesti kuat, Pak. Niat nggak nyampe 3 detik. Mana ada orang mau makan berdoa 10 menit, nggak ada. Maaf di sini yang Katolik jangan tersinggung yang Katolik ya. Saya waktu kuliah dulu, punya teman dia agamanya Katolik.
Jadi kalau berdoa itu mau makan tuh lama gitu kan, sampai ngeliatin gitu kan. Saya sih nggak keberatan itu, kenapa cewek cakep gitu kan. Cuma saya gini enggak, ini kelamaan gini nggak khawatir itu pakai diambil orang gitu kan. Cuman saya ngakuin gitu kan. Ini orang bukan masalah berdoanya lama, dia percaya kalau makanannya nggak ada yang ngambil gitu kan. Di situ saya salutnya Pak. Berarti orang itu yakin. Dia punya misi, dia punya visi bahwa dia akan makan dan makanannya nggak ada yang ngambil. Udah. Sementara kalau mereka saya mau makan, Allah mau berkenan fi marjakana wa qina benar bet udah nggak nyampe 1 menit kan doanya itu udah makan kan. Kadang niat mau makan udah makan langsung gitu kan. Sama kan juga kalau belajar, kalau nggak punya visi, nggak punya target, nggak punya motivasi, ngapain? Ayolah, paling tidak, nih saya kasih tahu motivasi yang paling gampang. Yang paling gampang dan percaya sama saya bakalan banyak kemudahan. Mau tahu? Nyenengin orang tua, udah itu doang. Nyenengin ibu apalagi, udah. Terus terang, saya adalah orang yang melakukan sesuatu, saya akan bilang, saya adalah sampai sekarang, di usia saya yang hampir 50 ini, saya akan selalu adalah orang yang, bukan saya ini ya, bukan saya bilang, saya nggak tahu ini bagus apa nggak, saya nggak tahu. Cuma memang kebiasaan. Saya selalu permisi, minta izin dulu sama ibu saya, apapun itu. Karena saya percaya, kalau ibu saya bilang, oke, okay, deal, deal. Ibu saya orangnya jangan tanya, ibu saya tuh orangnya garing banget kalau bercanda gitu kan. Makanya saya juga bercanda ya, karena saya ibu saya orang saya ketika dibercandain kan. Ya, saya mah biasa aja gitu. Cuma saya selalu, kalau saya bisa nyenengin hati ibu saya percaya ibu saya senang, ibu saya setuju. Kedua, ibu saya bisa senang, apalagi bangga. Saya percaya kemudahan itu akan beruntun. Udah itu doang. Itu motivasi kalau nggak punya motivasi ya. Pak, ibu saya udah nggak ada Pak. Nggak ada secara duniawi. Tapi kan nggak mungkin lahir dari batu kan. Itu aja ya. Ayolah, semangat belajarnya. Saya tunggu. Udah, itu dulu. Saya coba sebelum saya mau ngomong hal yang off the record, yang tidak di record, coba di on cam dulu, coba saya mau screenshot ini udah 8:30 nih, maaf ya. Apa dan saya mulai gemeter soalnya. Asli. Ini duduknya udah mulai goyang ini. Sorry. Coba on cam dulu. Oke, satu. Ada yang lain ada? Nah, oke, satu, dua. Oke, makasih. Recording saya akan tutup dulu. Oke, nah sekarang udah aman. Ini buat penutup. Tadi kalian kan bilang belajar Linuxnya mandiri ya. Iya, Pak. Mumpung saya sekarang masih jadi instruktur di Red Hat Academy, saya bisa buka kelas Red Hat sysadmin buat kalian. Satu saya minta dari kalian, jangan ngejar sertifikat attendance, udah kejar belajarnya. Labnya Red Hat itu keren banget asli. Kalian nggak butuh install VM, kalian akan belajar menggunakan Red Hat Enterprise Linux versi 9.3. Saya nggak akan kasih yang bawahnya, enggak. Karena materinya ini kan materi training buat Red Hat sysadmin. Jadi sysadmin itu ada beberapa tahapan. Yang pertama Red Hat sysadmin 1, RH124. Kayak gitu. Syaratnya kalau kalian ikut, maka saya juga sebagai pertanggungjawaban, karena pengalaman yang sudah mahasiswa adalah next, 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 100%. Akibat buat apa? Hanya untuk ngejar dapat sertifikat attendance, sertifikat telah mengikuti pelatihan Red Hat Admin. Seriously, melakukan hal seperti itu, jangan dikira saya nggak tahu, saya tahu. Dan yang melakukan seperti itu, jangan harap bisa dapat vouchernya Red Hat. Kenapa? 100%, tapi hanya next dong itu dong. Itu statusnya tidak akan berubah. Statusnya adalah not eligible, tidak layak. Tema saya. Kalian dapat sertifikat, itu sebenarnya kalian menipu diri sendiri.
Paham ya? Karena kalian dapat sertifikat, kalian pajang. Ada tuh mahasiswa itu, saya bilang, gila, 2 hari udah dapat, sebilang nggak masuk akal. Emang nggak masuk akal, seminggu aja itu udah bohong banget kan. Karena labnya lumayan banyak itu di sana tuh. Memang buat buat hands on, buat praktek. Tapi kalau mau kejar sertifikat ya silakan, tapi sesuai aja. Serius deh, saya nggak akan buka berikutnya ketahuan seperti itu. Saya nggak akan bukain kelas lagi dan saya akan jamin yang bersangkutan namanya akan saya blacklist dari Red Hat untuk tidak dapat voucher. Kenapa? Itu penjawaban moral saya kan. Saya dikasih amanat sama Red Hat untuk memberi kesempatan pada generasi muda untuk bisa belajar Red Hat gratis. Dalam hal ini untuk mahasiswa Undira ya. Tapi kalau kalian mau belajar, saya akan bukakan kelas buat kalian. Saya dan untuk pertanggungjawaban adalah kalau tiap kali kalian mengerjakan, saya akan kasih contoh, tunjukkan kalau kalian sudah menyelesaikan labnya. Labnya jadi ada screenshot dan jadi ada nama kalian, ada labnya udah selesai, capture, kumpulin dan itu yang jadi saya punya bukti kalau kalian memang sudah mengerjakan tiap labnya itu. Jadi satu ketika nanti kalian dapat sertifikatnya, kalian pun bisa bangga. Ini loh orang gue punya buktinya kalau gue ngerjain, bukan cuman klik 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 next, berikutnya 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 berikutnya, tahu-tahu selamat Anda selesai. Oh nggak ada gitu. Gimana? Kalau ada yang mau, ada yang minat nggak? Ini makanya saya nggak saya rekam ini, karena ini soalnya di luar kelas ini, di luar kelas cloud computing. Ini mah personal saya aja sebagai instruktur. Buat yang mau belajar Linux, ada yang berminat? Boleh, Pak. Ya. Kalau ada yang berminat, silakan bikin akun Red Hat, pakai email Undira. Supaya nggak bingung, supaya kalian nggak salah. Jadi nanti kan ada Red Hat Network ID. Red ID itu beda dengan email ya. Red ID itu terserah lah, mau pakai nama, mau pakai apa, terserah. Tapi emailnya email Undira gitu kan. Kalian cukup bikin akun Red Hat, nanti kirim ke saya, ke japri ke saya lewat Google Chat, dengan lewat WA ya. Google Chat, japri aja Red Hat ID kalian sama email kalian. Nanti kalian akan saya enroll ke kelasnya Red Hat. Jadi kalian bisa belajar mandiri di sana. Di sana videonya ada, ngerjain lab kalau nggak ngerti bohong karena di sana ada videonya. Ada video, ada instruktur virtualnya juga si botak itu ada asli, saya ngakuin. Saya tuh banyak banyak dari instrukturnya apa Red Hat itu yang si botak yang di online itu asli ngejelasinnya tuh enak banget gitu. Lama memang nontonnya, tapi nggak masalah. Saya sampai ngerti Linux benar-benar itu di Red Hat. Saya udah ikut, pas lagi ikut training uh, instruktur, asli babak belur saya itu. Pagi sampai sore soalnya trainingnya. Sepanjang training itu mengerjakan lab. Jadi saya bisa bilang mahasiswa yang bisa mengerjakan dalam waktu 2 hari itu bohong banget gitu kan. Instruktur aja dianggapnya sudah ngerti Linux kok. Itu aja masih apa hampir sampai 2 minggu gitu kan. Bukan cuma rata 124 sih, 124, 134, 294 sama banyak, ada beberapa materi gitu tuh. OpenShift-nya juga gitu kan. OpenShift itu kayak Kubernetes-nya Red Hat. Kalau Kubernetes kan punyanya Google. Jadi kalau kalian mau belajar Red Hat, di situ ada materi, diantaranya adalah materi Ansible, lanjutannya dari Red Hat 1, apa sysadmin. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian punya certified Red Hat sysadmin RHCS satu bisa dipasang di belakang nama kalian. Itu satu. Kedua, jangan tanya berapa gajinya. Jangan tanya deh. Saya udah pernah ngelihat ada mahasiswa S1 semester 4 dia punya sertifikat sysadmin bayarannya sama dengan tenaga ahli dengan saya yang saya S1 bayarnya 11 juta dia tuh. Padahal mahasiswa S1 tapi dia sertifikat sysadmin. Sertifikat code engineer gimana Pak? Pertama saya namanya orang-orang sertifikat gitu gaji itu ya 10 juta. Ya mungkin karena dia dibayar 11 juta karena dia apes aja orang dia mahasiswa kan. Kerjaannya gede karena dia mahasiswa ya dibayar cuma 11 juta. Coba dia S1. Melonjak lah.
minimal 15-17 juta ya. Kenapa saya bisa bilang gitu ya? Saya tahu orang saya pernah ngerasain modal skill doang bisa itu. Apalagi dulu modal skill. Gimana kalau punya certified? Sekarang kalau punya certified malah lebih enak lagi. Makanya sekarang agak dilema sih nih. Punya sertifikasi, tapi gajinya gaji dosen gitu kan. Sementara di luar penawarannya, ah, iya dah. Tiap bulan beli ninja gitu kan. Ya kalau nggak beli ninja ya beli istrinya ninja lah gitu kan. Yang di bawahnya ninja gitu kan masih keburu. Ninja berapa sih? 50 ya? Ada ya? Ninja 50 juta ya? Bener nggak? Nyampe nggak ninja 50 juta? Tergantung Pak, tergantung seri. Iya. Tapi ada 50 juta dapat nggak? Dapat sih seri bawah. Seri bawah ya? Ya makanya. Ya kalau nggak dapat ninja ya di istrinya ninja lah gitu kan. Ya kan lumayan. Misalnya anggap 3 bulan nabung gitu bisa beli ninja gitu kan. Buat apa nih? Ya, buat senang-senang doang. Udah. Buat beli buat muter-muter doang. Ya, ya apa di komplek gitu kan. Ya saya mau bayangin gini, saya ngebayangin gitu kenapa kalau kalian gimana pasti kan lebih bermanfaat kan dibandingkan saya mah bukan nggak butuh duit enggak, saya orangnya nggak ngoyo hidupnya itu bodo amat itu orangnya itu hari ini bisa makan sudah seneng kok, saya nggak pusing, saya nggak pernah pusing besok mau makan apa, saya nggak pusing, yang saya tahu insya Allah saya mau butuh apa saya ada duitnya gitu kan, udah ya saya nggak pusing punya duit tadi ngapain punya duit apa enggak, tenang aja, gue mau beli juga duitnya ada kok, duitnya dari mana terserah, ada aja duitnya gitu kan, jelas nggak minta nggak minjem nggak punya utang kan anak kan. Nah tapi kalau kalian pengen saya kalian tuh paling dia kalian punya motivasi lah, jadi gitu aja ya, kalau dia mau belajar Red Hat nanti silakan bikin akun Red Hat, nanti japri saya nanti, tapi jangan minta Pak udah ngirim Pak kok belum dibikinan, ya tunggu dulu lah, saya juga kan banyak apa ada hal yang mesti saya kerjakan gitu kan, tapi insya Allah sih ada beberapa mahasiswa udah saya enroll gitu kan. Saya konten, paling saya minta satu buat pertanggungjawaban, tolong kirimkan bukti kalau kalian sudah mengerjakan labnya, itu aja. Jadi suatu saat nanti kalau kalian Pak, saya mau ngambil vouchernya Red Hat Pak, bisa nggak Pak? Ya saya kan dari data itu. Oh iya, ini anak sudah mengerjakan labnya, jadi dia bukan sekedar dapat sertifikat attendance, tapi juga ada apa namanya, ada bukti bahwa dia sudah mengerjakan labnya, maka statusnya akan saya rubah menjadi eligible dan akan saya ajukan ke Red Hat untuk dapat voucher 50% gitu kan. Ya bisa lah kalian ambil pas kalian semester 8 sambil nunggu wisuda, ambil sertifikat Red Hat kan, lumayan tuh. Sertifikat 2 juta daripada bayar 4 juta kan. Ya, gimana? Dan sekarang nabung maksudnya. Dan sekarang kalian nabung, nanti kalian semester 8 kalau udah punya uang, kalian bisa buat ambil sertifikasi. Pokoknya sebelum lulus lah. Cuma serta itu, ini ada beberapa mahasiswa yang kepengen tapi nggak lolos sama saya ketahuan. Kenapa? Ketahuan tidak bisa menunjukkan kalau dia sudah mengerjakan labnya. Ya sudah, saya nggak akan, itu namanya langsung saya ya, stop lah. Saya nggak boleh saya stop, jadi nggak akan saya terusin ke, karena nama-nama itu ada di bawah saya, saya sebagai instruktur. Kembali lagi, ini masalah pertanggungjawaban moral, bukan masalah berapa kalian punya waktu, berapa kalian punya duit, bukan. Saya tidak dibayar oleh Red Hat untuk hal ini. Bayaran saya adalah privilege saya. Privilege saya bisa mempelajari materi Red Hat, akses semuanya secara Red Hat, itulah free buat instruktur. Privilege lagi yang paling besar buat saya adalah saya bisa buka kelas buat mahasiswa-mahasiswa saya yang mau belajar. Itu privilege juga buat saya. Karena nggak semua dosen punya hak itu kan. Saya punya hak di kelas Red Hat, Huawei, Oracle, dan Google. Yang minat silakan ngomong sama saya bisa bikin kelas buat kalian di sana. Karena saya instruktur resmi di empat ini. Kalau Google bukan dari kampus, saya instrukturnya Google-nya saya instrukturnya Google resmi dari Google. Coba deh, kenapa nggak dipasang di LinkedIn? Enggak lah.
Soalnya yang 3 itu di bawah naungannya apa itu kan afiliasi ke Undira. Kalau yang ini kan saya afiliasinya kan sendiri. Karena emang saya instruktur sebelum saya gabung di Undira gitu kan. Makanya saya jadi jangan tanya, jangan aneh kalau misalnya saya ngajar agak beda gitu kan. Karena saya biasa ngajar ya kalau Anda masuk kelas saya berarti udah tahu gitu kan, udah baca. Jadi nggak mungkin dijelasin. Jadi kalau misalnya Pak, kalau di kelas itu bisa nanya nggak Pak? Bisa nanya. Bahkan kalau mau nanti ya itu tadi bisa bikin grup lah, grup chat buat belajar Red Hat. Terus nanti tahun depan, insya Allah kalau udah selesai ini, semester ini udah apa semester ini selesai, cloud computing. Kalau dia yang Pak, saya mau ikut itu Pak, arcade game Pak, gimana Pak? Ayo ikut, rame-rame lah ikut kan, rame-rame ikut. Ntar ngerjainnya kalau apa ini dan kita bikin apa bikin kayak apa kayak study group gitu, kelompok belajar bersama. Jadi misalnya target harus selesai sekian, ayo kita saling bantu. Mau pakai skrip kayak apa, udah bongkar di situ. Tapi kalau di kelas jangan. Nanti kalau kau udah lulus, udah selesai semester ini, ikut arcade. Nah, saya bocorin tuh skrip-skrip saya tuh yang bukan punya apa di luar sana ada, tapi ada beberapa skripnya nggak jalan kok. Saya tahu nggak jalan, saya pernah nyoba nggak jalan. Kayak saya bikin sendiri. Saya lebih suka bikin skrip sendiri daripada punya orang. Bukannya sombong, karena punya orang kalau nggak jalan saya jengkel. Kalau punya sendiri kan saya tahu itu bikin dari mana kan. Variabelnya saya bikin sendiri, aturannya gitu. Dan labnya update, kadang skrip di luar kan nggak update. Tapi kalau saya bikin ya skrip saya ngikutin update-nya labnya Google. Dan itu ntar bisa di share, jadi udah. Jadi ntar setelah bulan kan Januari, kayak sekarang nih hadiahnya belum nyampe nih. Udah dari Juli nih. Saya lagi nunggu paket 4 hadiah saya dari Google itu tuh. Saya dapat paket 4 hadiah untuk yang ini saya lupa. Kemarin sih lolos itu 5 paket saya lolos itu. Nggak tahu dapat gak tuh champion apa cuman sampai ultimate gitu kan. Intinya ya itu kan salah satu having fun kan. Belajar dan menghasilkan gitu kan. Belajar punya jejak gitu. Bukan cuma jejak digital kalian punya tuh. Makanya labnya dikerjakan itu taruh di YouTube kalian itu jejak apa jejak digital kalian itu. Taruh di LinkedIn videonya jadi portfolio. Jadi jangan terpaksa. Pak Andri nyuruh-nyuruh doang. Pak Andri nyuruh-nyuruh doang. Emangnya Pak Andri ngerjain? Tuh, video saya udah banyak. Gitu. Jangan kalah ya. Jangan salah nih. Di Tangerang sana ada mahasiswa itu ngapain tuh bolak-balik tuh jadi ansal itu. Kelihatan itu. Pindah ke ruangan lu sendiri sana. Yang satu komputer orang gitu. Itu mahasiswa semester 2 itu sudah selesai. Itu belajar Google Cloud Computing-nya sama saya itu online. Saya nggak ngajarin langsung. Semester 2. Di kampusnya belum diajarin. Dan kemudian emang nggak ada. Makanya saya ngajarin. Sudah selesai Google Cloud Computing dan sudah selesai juga ikutin yang apa Alibaba Cloud dari apa Digital Talent sampai dapat certified associate cloud computingnya Google Cloud apa Alibaba. Jadi dapat 2, Google punya, Alibaba punya. Terus saya bantu arahin mereka juga anak semester 2 ya. Skills for all. Kayaknya Cisco. Mereka belajar sendiri dan mereka bisa. Belajar sendiri artian ya sambil ada study group gitu. Jadi nanyanya lewat Telegram kalau saya itu belajar kan saya kan nggak pakai WA. WA itu buat di kampus doang. Asli mah saya nggak pakai WA. Saya pakai Telegram. Itu bisa. Dan mereka punya motivasi, kasih bilang nanti tahun 2025 babak berikutnya adalah kalian semuanya harus masuk ke masuk ke ini ke mana ke arcade gitu kan, ikut arcade games. Ya, masuk guys, saya juga pengen kalian juga bisa. Itu aja ya. Ya udah, itu aja dari saya udah kelamaan sampai jam 9 lagi nih. Yang minat langsung japri ya. Oke, terima kasih banyak waktunya. Selamat istirahat, selamat weekend semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, monggo. Tetap ya.